Kita adu. Ilmu sekarang sejarah dengan sejarah lagi. Ilmu rijalul hadis dengan rijalul hadis lagi. Ilmu nasab dengan ilmu nasab lagi. Ayo kita dulu kita ngadu data. Jangan kita menyampaikan data dengan fakta yang terjadi di lapangan. Mereka membalas dengan caci maki, dengan fitnah. Kan ini enggak kelas, ini enggak apa ya? Bukan hanya enggak nyambung, enggak level gitu maksudnya. Iya, enggak level yang begini buat kita. Ketika mereka sekarang dengan lantangan, dengan belak-belakan menghina NU, menghina kiai-kiai kita, sekarang kita akan terbalik. Sekarang kita belak-belakan membela NU dan membela kiai-kiai NU. Lalu kenapa kita yang disalahkan? Kenapa kita yang disalahkan? Kan kita santri, kita membela kiai-kiai kita kok. Dan yang lebih menyakitkannya lagi, betapa banyak para kiai-kiai NU yang justru ikut dengan rombongan mereka, satu gerbong dengan mereka. Padahal yang dihinanya ada kiai-kiai NU, orang-orang NU. Terakhir, saudara-saudara kita, Alap Mataram, itu sudah mengidentifikasi bahwa jumlah makam palsu itu ada 3.000. Dan saat ini baru selanjutnya kita akan bersama-sama setelah pemaparan dari Tubagus Mugi Nur Fadil. Setelah ini kita akan mendengarkan satu ceramah yang akan diaturkan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Alawi Nurul Alam Al-Bantani. Dengan hormat kami silakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rahmata wal maghfirata wal barakata was salamata wa sihhata wa quwwata fi kulli ahlil baitihi wa li sunnati wal jamaah ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidan ahadan samadan lam yattahid sahibatan wala waladan wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa asyhadu anna muhammadan sayyidina muhammadan alladzi ja'alahu rahmatan fid dunya wa rahmatan fil akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji tetap milik dan bagi Allah semata. Salawat dan salam pun selamanya tetap menjadi milik baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan semua umatnya hingga akhir zaman. Terima kasih saya ucapkan wabil khusus kepada Haji Suryadi sebagai Ketua PCNU Denpasar yang telah menyempatkan bersilaturahmi dengan kami, kemudian memberikan tempat yang seluas-luasnya. Dan juga tidak lupa kepada semua jajaran PCNU yang hadir dari mulai Rois, Katib, Kasyar, dan juga semua warga Nahdiyin dan juga kedatangan tamu kita dari keluarga kerajaan dari Bali. Kepada Bapak Agung juga saya haturkan terima kasih sudah bersedia untuk hadir. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa bisa mempererat tali silaturahmi di antara kita semua. Para romo kiai, bapak-bapak dan ibu yang hadir, bahwa sebagian dari bapak dan ibu mungkin sudah tahu atau ada yang mendengar bahwa sesungguhnya ada 2 buku yang saya buat, itu ada di bawah bukunya. Itu bertujuan untuk menguatkan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman. Jadi saya itu mendapatkan perintah dari guru 6 bulan kemarin
untuk meneliti mengkaji tulisan Kiai Usman Al-Bantani tentang pembatalan nasab Ba'alawi. Jadi saya melakukan riset itu kurang lebih 6 bulan lamanya sebelum saya membuat sebuah buku dalam kajian ilmu Rijalul Hadis dan ilmu sejarah. Kenapa saya mengambil ilmu Rijalul Hadis sebagai penguat tesisnya Ki Haji Imruddin Utsman? Harus dipahami terlebih dahulu bahwa ilmu Rijalul Hadis adalah sebuah ilmu yang menceritakan, yang meriwayatkan tentang seseorang yang dianggap membawa sebuah berita dari masa lalu sampai di masa dia hidup, namanya ilmu Rijalul Hadis. Jadi langsung rijalnya. Kalau rijalnya ini ada, berarti harus ada datanya. Kalau tidak ada, ya tidak ada. Jadi sangat-sangat objektif. Ini yang saya suka dalam ilmu ini. Jadi tidak bisa ngeyel, nggak bisa ngarang-ngarang. Kalau ada, ya mana datanya. Kalau tidak ada, ya selesai. Orangnya nggak ada, sudah begitu. Nah, sekarang kita mulai. Contoh, seperti kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, an Nabi Muhammad SAW faqala qaidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan catatan. Nabi Muhammad nggak bilang qaidul ilma bidonni, ikatlah ilmu dengan praduga, nggak ada itu dalilnya. Ya, ikatlah ilmu dengan catatan. Artinya Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat untuk ilmiah, harus ada catatan, karena catatan inilah yang akan menjadi bukti dan alat bukti. Dalam fikih pun harus ada, bukti itu ada 6, alat bukti harus ada 5. Kalau tidak ada satu saja, gugur semua. Nanti kita bahas. Kita bicara rijalnya. Tadi kan Anas bin Malik. Anas bin Malik ini posisinya adalah sebagai bukti adanya riwayat dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana alat buktinya? Alat buktinya adalah hadis yang tertulis 2. Jadi Anas bin Malik ia bukti, ia juga saksi tentang adanya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak mungkin akan kita artikan bahwa ikatlah ilmu dengan tulisan itu nanti saja kalau sudah meninggal baru tuliskan, nggak mungkin. Karena penulisan itu sudah ada di zaman kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya bentuk ketaatan dan kepatuhan, tapi ini bentuk tanggung jawab ilmiah untuk umatnya. Jadi kalau ada orang yang bilang mana katanya yang menyatakan syarat harus ada kitab sejaman, ya ini hadisnya. Dan hadis ini ada beberapa redaksi mendekati hadis masyhur. Jadi harus kita pahami yang namanya kitab itu kan lembaran-lembaran yang dijilid, namanya kitab. Dan itu terjadi kurang lebih 150 tahun atau mungkin tepatnya pada zamannya Khalifah Harun ar-Rasyid yang memerintahkan kepada Imam Malik bin Anas untuk menyatukan semua catatan fikih dan hadis dan dibundel jadi satu, dijilid, namanya kitab. Kan sudah barang tentu kitab yang dulu dijilid zaman Malik bin Anas ini kan ada jalur periwayatannya, betul nggak Pak? Imam Malik bin Anas mengambil jalur dari mana? Contoh, Imam Malik bin Anas an Imam Syihab Az-Zuhri an Maula Ibnu Umar an Ibnu Umar an Umar bin Khattab an Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah kita al-Muwatta. Lah itulah yang menjadi bukti dan alat bukti. Kalau misalnya jalur Irak, misalnya dari Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah an Hamad bin Salamah an Imam Abu Hanifah an Hamad bin Salamah an Ma'ruf al-Kharaki an Ibnu Mas'ud an Ali bin Abi Thalib an Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya perawi. Perawi pasti akan dicantumkan dalam silsilah, dalam rantai periwayatan untuk menunjukkan bahwa mereka itu betul-betul ada. Dan semuanya akan mengacu kepada syarat bahwa sekarang setiap pencatatan harus ada perawi dan berita yang dibawanya bitatabu'i
secara estafet. Tadi estafet itu namanya. Nabi Muhammad yang menyampaikan pada sahabat. Ini disebut dengan tingkatan pertama atau tobakoh pertama. Kemudian turun tabiin, ini tobakoh kedua. Turun lagi tobakoh ketiga. Jadi perawi adalah orang yang hidup sejaman dengan orang atau kejadian yang sedang terjadi, namanya perawi. Karena tidak mungkin perawi yang mati bisa meriwayatkan. Pertanyaan sederhananya yang kita tahu, yang namanya Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidah bin Ahmad bin Isa lahirnya abad ketiga dan keempat. Berarti kita butuh perawi di zaman tersebut. Mana perawinya? Contoh yang gampang lah, ibu-ibu kalau melahirkan yang pertama kali tahu siapa? Yang menjadi saksi kelahiran anak ibu siapa? Bidan. Dua siapa? Bisa ibu bapaknya, bisa suaminya, betul. Kemudian siapa lagi? Tetangganya, apalagi budaya Endo kan suka ada, betul enggak? Inilah yang disebut dengan kesaksian. Sekarang kita tanya, Ahmad Al-Muhajir lahir abad 3 atau abad 4? Terus yang menjadi saksi kelahiran beliau, mana orangnya? Ada enggak ibu bapaknya? Ada enggak tetangganya yang jadi saksi? Ada enggak pencatatannya waktu itu abad 3, abad 4? Enggak ada. Kenapa enggak ada? Dalam ilmu rijalul hadis. Ya, dalam ilmu rijalul hadis ini. Ada enggak orangnya? Enggak ada. Kenapa enggak ada? Karena tidak pernah dilahirkan, titik. Kalau ada, mana datanya? Saklek kalau ilmu rijalul hadis. Jadi nggak usah marah-marah kalau memang nggak ada aja. Goib ya goib aja udah. Kalau bapaknya nggak ada, ya anaknya juga nggak ada. Ya namanya Ubaidillah bin Ahmad. Masa anak bisa dilahirkan tanpa seorang bapak? Makanya sesuai dengan kaidah. Idza saqatal aslu saqatal furu, di mana atasnya roboh semua. Jadi kalau kita bahas ilmu rijalul hadis, gak peduli yang namanya Ahmad Al-Muhajir, Ubaidillah, Alwi bin Alwi, kemudian ke bawahnya Fakih Muqaddam, ya semuanya goib aja sudah aja nggak ada. Satu. Yang kedua, kan beliau ini kan diglorifikasi, dilebih-lebihkan. Disebut dengan Imam Mujtahid Mutlak, betul begitu? Saya cari kurang lebih dalam 50 kitab yang hidup yang paling sejaman, kurang lebih itu sekitar 500 sampai 600 tahun dari prediksi awal mula kehidupan Ahmad bin Isa yang katanya abad 3 atau abad 4 dan wafat tahun 345 Hijriah. Ya aneh sebetulnya, kok bisa ada orang meninggal 345 Hijriah, lah orangnya sendiri nggak pernah dilahirkan kok, saya bilang. Kapan matinya? Lahir aja enggak, belum lahir udah mati. Aneh lagi, aneh, tambah aneh kalau saya itu. Beliau disebut dengan mustahid mutlak. Beliau kan ini dalam kitab-kitab Alawi kan diriwayatkan beliau ini terlahir dari seorang bangsawan, bahkan sebut dari keturunan kerajaan yang hidupnya sangat enak, sangat mewah, mendapatkan privilege luar biasa. Dengan itu beliau sekarang diberikan waktu untuk sekarang menimba ilmu tafsir Quran, ilmu hadis, sejarah, fikih, sastra, semua. Kurang lebih sampai umur 43 atau 48 tahun atau kurang lebih antara tahun 317 sampai 322 Hijriah. Ini adalah usia yang matang untuk seseorang, pantaslah kalau disebut dengan mustahid. Pantas disebut dengan imam mustahid. Yang jadi pertanyaan, tidak mungkin seorang menjadi mustahid kalau nggak jadi santri dulu. Betul nggak Pak? Pertanyaannya dalam ilmu rijalul hadis, guru ngajinya siapa? Guru Qurannya siapa? Hadisnya siapa? Guru sekarang fikihnya siapa? Guru sekarang sastranya siapa? Ngajinya di mana? Di kota apa? Masjid apa? Pesantren apa? Dari 11.000 jalur periwayatan yang saya cari, tidak ada satupun yang mengenal yang namanya Ahmad bin Isa. Artinya beliau itu ya bukan seorang mustahid, bahkan bukan seorang santri juga. Karena apa? Tidak terkonfirmasi pernah masantren.
pernah nyantri, pernah ngaji kepada beberapa ulama pembesar yang hidup di zamannya di kota Basrah. Sedangkan yang paling masyhur, yang betul-betul kalau misalnya betul dia hidup, harus sejaman dengan Imam Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari tahun 270 Hijriah. Betul-betul sejaman. Dan Imam Ibnu Jarir At-Tabari memiliki ratusan para ulama yang yakin akan direferensikan untuk mendidik seorang Ahmad Al-Muhajir karena berasal dari keluarga terpandang. Apakah sekarang ada murid-murid Imam Muhammad Jarir At-Tabari yang meriwayatkan bahwa mereka punya murid yang namanya Ahmad Muhajir? Tidak ada. Dicek dalam kitab Al-Basri, itu adalah kumpulan ulama-ulama yang hidup di Basrah khusus, jumlahnya ribuan, tidak ada satupun. Kita cek dalam kitab Tarikh At-Tabari, di dalamnya ada 70.000 nama ulama yang tidak kenal satupun dengan Ahmad bin Isa. Kan ini aneh. Tapi jadi imam mustahid, tapi nyantri nggak pernah, lahir juga nggak tahu di mana, tiba-tiba jadi mustahid mutlak, luar biasa. Saya bilang ini orang ini. Nah, inilah kajian ilmu rijalul hadis. Makanya saya meyakini 100%. Jadi saya bukan copy paste. Kita riset. Kayak Imad, saudara saya riset. Tuh Bagus Mogi juga riset, Manhem Ali juga riset. Semuanya melakukan riset dan memiliki jawaban yang sama. Nanti masalah bab nasab mungkin ada sedikit perbedaan karena beda kajian. Tapi tujuannya adalah untuk menguatkan bahwa tesisnya Imad itu betul. Apalagi namanya Ubaidillah. Itu betul-betul tidak ada. Saya cek dari 4 nama, Abdullah, Abdillah, Ubaidillah, dan Ubaidullah, itu tidak ada. Bin Ahmad itu, bin Isa. Bahkan kalau kita mau melihat kepada salah satu catatan dari Imam At-Tabari dalam kitab Tarikhnya, itu kan disebutkan oleh beliau, Ba'alawi awal bil Basrah, ada keluarga Ba'alwi yang berasal dari Basrah. Lalu siapa namanya? Nah, ini yang menarik. Kalau menurut catatan beliau adalah Ahmad bin Ali bin Isa bin Zaid, yang kemudian bersambung kepada Ibnu Abbas bin Abi Muthalib mim Bani Muthalib. Ternyata yang lahir di Basrah itu bukan sekarang Ahmad bin Isa versi Ba'alawi yang diberikan gelar Al-Muhajir. Ternyata bahwa Ahmad bin Ali bin Isa ini adalah kekerabatannya kepada Bani Muthalib, bukan kepada Alawiyin, tidak bersambung pada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka bukan zuriyah Nabi, tapi zuriyahnya Ibnu Abbas. Dan kalau sekarang saya dipaksa untuk meyakini keterangan dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ini sudah ada pencangkokan nama lagi. Ya, mentang-mentang jago nyangkok, dicangkok terus gitu ya. Inilah yang bikin orang Sunda bilang bikin hareudang Ba'alawi. Kita menyampaikan data fakta secara akurat. Maksud saya begini dengan kawan-kawan saya dan saudara saya. Kan setidaknya bahwa Ba'alawi ini tidak bersambung pada Nabi Muhammad itu bukan dibatalkan oleh kami secara perorangan, secara person, tidak. Tapi dibatalkan oleh disiplin ilmunya. Pertama oleh ilmu nasab, oleh ilmu rijalul hadis, asharul ulama, oleh ilmu sekarang biologi modern yang disebut dengan tes DNA, kemudian oleh ilmu sekarang asharul ulama, ilmu akademisiologis, itu semua tertolak. Setidaknya ada 6 disiplin ilmu yang menolak kemustahilan Ba'alawi tersambung kepada zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keinginan kita, ayo data dengan data lagi, kita adu. Ilmu sekarang sejarah dengan sejarah lagi, ilmu rijalul hadis dengan rijalul hadis lagi, ilmu nasab dengan ilmu nasab lagi. Ayo kita dulu kita ngadu data. Jangan kita menyampaikan data dengan fakta yang terjadi di lapangan, mereka membalas dengan caci maki, dengan fitnah. Kan ini nggak kelas, ini nggak apa ya? Bukan hanya nggak nyambung, nggak level gitu maksudnya. Ya nggak level yang begini buat kita. Kita riset, mereka enggak. Ayolah kita duduk. Beda pendapat boleh dong, tapi berdasarkan keilmuan dengan tata krama. Ayo kita sambil ngopi sambil ngudud lah.
kita bahas datanya bisa. Ulama dulu kan sudah biasa berbeda pendapat. Ini sahih, ini enggak sahih, tapi tetap bisa bersahabat. Tapi mereka belum apa-apa sudah menolak untuk bersahabat dengan kita. Nah, kan ini repot. Kemudian yang lain dengan kondisi yang begitu terdesak dan super panik, akhirnya mereka mengeluarkan seuntayan kaidah buat para muhibinnya. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Kan ini menjebak. Pertanyaannya, bagaimana kami bisa mencintai seseorang, sekelompok orang yang telah memalsukan sejarah NKRI, memalsukan sejarah Nahdlatul Ulama, menghina para kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Tolong ajarkan kami, ajarkan saya bagaimana bisa mencintai para pemalsu sejarah ini. Bagaimana caranya? Kan susah. Dan masih banyak yang terhipnotis mengajarkan dengan perasaan zon. Dalilnya cuma zon. Nah, dalam buku saya di bawah dibahas dengan 4 mazhab, termasuk ucapan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i bagaimana itu tentang zon? 4 mazhab itu mengharamkan zon, di mana ada data, ada dalil yang harus dipakai. Bagaimana sih saya bilang, tahunan kita ngaji di pesantren, ya kita kan ngaji pesantren pakai data, betul nggak? Kitab itu data. Pas sekarang ada Balawi, kenapa datanya dibuang terus pakai zon? Aneh ya, aneh. Jadi ini bukan hanya sekadar fanatik buta. Makanya Imam Jalil Asyuti pernah bilang begini, untuk mengalahkan seorang ilmuwan hanya dibutuhkan satu fakta. Tapi untuk mengalahkan orang dungu, engkau berikan 40 fakta, mereka tetap akan menolak, terbukti sekarang. Karena melihat rokok saudara saya masih ada setengah batang lagi, ya saya akan terus sedikit. Supaya saya biar lebih menikmati tarikannya, kan begitu. Nah, ini yang ini juga saya ingin ini juga hasil riset saya. Yang di bawah adalah ya, bukunya bisa nanti dilihat. Kan selama ini jarang orang membahas nasab berdasarkan keluarga, langsung gen. Saya akan membahas secara keluarga, bahwa keluarga Nabi Muhammad SAW dengan Balawi ini benar-benar berbeda dan benar-benar tidak tersambung. Kalau keluarga Nabi Muhammad SAW kita ambil sekarang dari Sayyidina Muhammad SAW, ini dari Sayyidina Husain dan Hasan. Ini berasal dari Nabi Muhammad SAW, min Rasulullah SAW, min Sayyidah Fatimah Az-Zahra, min Ali bin Abi Thalib, min Bani Muttalib, min Bani Hashim, min Bani Adnam, min Bani Ilyas, min Bani Kinanah, min Bani Ismail, min Bani Ibrahim, bin Bani Falih, min Bani Abir, bin Bani Syalih, bin Bani Arfashad, bin Sam, bin Nuh. Ini darah mulia Nabi Muhammad diwariskan dari sana, dari Abir bin Sam bin Nuh. Balawi juga sama, dari Nabi Nuh, hanya beda jalur. Nah, saya bacakan sekarang jalurnya keluarga Balawi ini. Keluarga Balawi itu Balawi min Bani Fatimiyun, bin Bani Himyar, min Bani Lewi, min Bani Syabah, bin Bani Kutbah, bin Bani Main, bin kaum Samud, bin kaum Ad, bin Bani Aus, bin Bani Iram, bin Sam, bin Nuh. Yang ini ke Arab, yang ini ke Yaman. Ketemunya di mana? Di Sam bin Nuh. Karena Iram, karena Abir itu punya anak 3, Falih, Samud, dan Yoktan. Falih turunlah ke bawah sekarang ke Nabi Ibrahim, Samud dan Yoktan ke Yaman, dan mereka beranak pinak dari tahun 2200 sebelum Masehi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa sekarang kalau saudara kita Balawi, bukan, jangan disebut sekarang keturunan Yahudi, tapi ada darah Yahudi, yaitu lebih enak lah ya. Ada darah Yahudi, ya betul. Bahkan sangat besar kemungkinan ada darah kaum Ad dan kaum Samud, dan nggak mungkin Nabi Muhammad punya darah dari kaum Ad dan kaum Samud karena dijaga oleh Allah. Jadi jangan maksa, kalau nggak nyambung ya nggak nyambung aja. Tapi sebetulnya kan nggak apa-apa. Jadi orang Yahudi atau turun Yahudi, tapi yang soleh, yang lurus, yang nusantara, yang beradab kan banyak. Contoh, di Israel itu masjid-masjid rata-rata adalah madhab Syafi'i. Dan ini jarang diekspos. Rata-rata adalah bermadhab Syafi'i. Dan mereka tuh orang Yahudi. Jadi orang Yahudi
Muslim, bermadzhab Syafi'i dan tetap soleh. Terus kenapa sekarang orang-orang yang turunannya begitu jauh tidak bisa soleh padahal sama-sama punya darah gen haplogrupnya G. Jadi haplogrup G itu secara penyebaran yang tadi dibaca itu 1500 tahun sudah terdahulu mereka hadir di Yaman sebelum haplogrup J yang turun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi haplogrup G itu sudah duluan turunnya. Ini sudah membumi. Nah, dari sini dengan campur haplogrup yang memang mewarisi sifat-sifat inti, sifat-sifat primer dari kakek, ini tidak bisa ditolak. Pasti ada saja yang terbawa karena sifat inti, sifat primer. Kalau anak macan ya anaknya harus macan. Anak kucing ya anaknya harus kucing. Kalau Yahudi anak cucunya pasti akan bawa sifat-sifat Yahudi. Itu pasti, Pak. Orang Sunda, orang Jawa, orang Bali, orang Padang pasti anak cucunya akan bawa sifat-sifat gen primer dari leluhurnya. Seperti itu nggak bisa hilang. Nah, inilah sesuatu yang memang Allah berikan sebagai sebuah hujah yang paling kuat dengan tes DNA. Tapi kan tidak penting kalau buat saya itu tes DNA itu, karena tidak diwajibkan. Dan orang masuk surga juga kan nggak ada tesnya, harus tes DNA kan gitu. Syaratnya kan syahadat sebetulnya kan ya, bukan tes DNA. Hanya sekali lagi bahwa ini saya jadi termotivasi dengan tesis saudara saya ini untuk membuat sebuah kajian dalam ilmu rijalul hadis. Jadi penolakan Ba'alawi ini yang saya buat dalam buku ini semuanya 96 bab. Edisi pertama 40 bab, yang sekarang 13 bab, dan masih ada lagi 2 bab yang sedang disusun. Sebelum saya kemarin ke Banyuwangi ke Bali, saya baru selesai 96 bab. Judulnya ya sopan-sopan asik banget kalau buat saya. Judulnya cuma begini aja judulnya tuh, edisi ketiga. Konspirasi Dajjal dan kesesatan Ba'alawi di Nusantara. Ini karena bab akidah. Saya nggak main-main. Karena kita punya data, fakta, bukti ini. Saya bilang datanya. Mereka mengatakan mereka ada Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka bukan Ahlussunnah wal Jamaah, kecuali apa yang tampak oleh mata kita, seperti sholatnya sama seperti sholat kita madzhab Syafi'i, bacanya sama dengan itu, tapi dalamnya tidak. Apa buktinya? Tunggu saja Pak bukunya, nanti akan kita launching. Jadi sudah, kalau orang Sunda bilang geus kagok basah, geus kagok jibruk, sudah terlanjur basah, masuk aja sekalian. Karena apa? Saya dan kawan-kawan, saudara semua karena apa? Karena ini mencintai NKRI, mencintai Pancasila, mencintai kebinekaan, mencintai kerukunan, mencintai para romo kiai kita. Ketika mereka sekarang dengan lantangan, dengan belak-belakan menghina NU, menghina kiai-kiai kita, sekarang kita akan terbalik. Sekarang kita belak-belakan membela NU dan membela kiai-kiai NU. Lalu kenapa kita yang disalahkan? Kenapa kita yang disalahkan? Kan kita santri, kita membela kiai-kiai kita kok. Dan yang lebih menyakitkannya lagi, betapa banyak para kiai-kiai NU yang justru ikut dengan rombongan mereka, satu gerbong dengan mereka. Padahal yang dihinanya ada kiai-kiai NU, orang-orang NU. Terakhir, saudara-saudara kita, Alap Mataram, itu sudah mengidentifikasi bahwa jumlah makam palsu itu ada 3.000. Dan saat ini baru 260 yang dibongkar. Dan 100% nggak ada mayatnya. Jadi kalau saya curiga, ini kalau udah makam yang sudah namanya Habib, apa perlu dibongkar semua gitu? 260, apa itu bukan bukti? Apa itu bukan fakta? Kan ini fakta. Dan masih aja orang masih banyak bawa orang-orang NU, ibu-ibu muslimat ya, jarah ke makam Habib, nanaonan sekurang mah. Kan masih banyak tuh makam para kiai, para ulama kita. Kenapa harus makam ke Habib? Memangnya jasa mereka buat Indonesia apa coba? Apa? Ngajarkan sholawatan, konser. Pernah ngajarin sekarang bab wudu, bab niat, baca kitab, ngalogat? Nggak pernah. Cuman keuntungan mereka itu aja satu, cuman lebih ganteng aja.
Mohon maaf, sampai saat ini saya harus katakan, saya belum melihat ada kelompok Baklawi saudara kita yang menjadi alim ulama. Sok, siapa? Habib mana? Tapi lihat produk-produk Kiai Nusantara, betapa banyak. Dan kita melupakan jasa mereka. Kenapa? Kenapa harus sekarang sering-sering jarah ke makam Habib? Bukan jarahnya ke orang tua. Kan Nabi yang bilang al jannatu tahta aqdamil ummahat. Apakah Nabi pernah bilang al jannatu tahta aqdamil Habib, pernah bilang begitu? Kagak pernah. Nggak perlu takut. Ancaman syafaat, gak dapat syafaat, gak dapat macam-macam. Yang jelas itu seorang anak asal nurut, patuh, wes pasti dapat syafaat Kanjeng Nabi. Jangan mau dibodohin terus gerak. Ya, belajar pinter, belajar cerdas. Andai kata masih ada muhibin, saudara-saudara kita, tolong para muhibin, saudaraku, jangan jadi muhibin garis keras. Jadilah muhibin garis waras dan garis cerdas. Jangan anggap saya marah. Marah saya mah bukan begini, belum. Ini cuma ngobrol. Ya. Cukuplah segitu ya. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkah untuk semuanya, dan kita kembalikan kepada moderator. Mangga, Faris, atur nuhun. Alhamdulillahirabbil alamin.